gimana? Yuk, halo Ya, mulai. teman-teman. Saat ini kita akan collab dengan teman saya dari Dinas Koperasi Kota Samarinda. Jadi kita akan diskusi beberapa hal terkait dengan koperasi. Nah, memang ada beberapa pertanyaan dari teman-teman daerah yang menanyakan berbagai permasalahan, berbagai kebijakan terkait dengan koperasi dan UKM. Nah, ini ada Mbak Vivi. Apa kabar Mbak Vivi? Baik, Pak Hendra. Alhamdulillah baik banget. Semoga Jakarta juga baik-baik aja dan saya juga baik-baik aja. Amin, amin, amin. Dengan siapa Mbak Vivi di sana? Dengan Ibu Yeni di sini Pak, Kasih Tata Laksana di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda. Ya, apa kabar Mbak Yesi? Salam kenal Baik, Pak. dari saya, dari Hendra Saragi. Oke Mbak Vivi, kita coba diskusi beberapa hal. Mungkin ada beberapa pertanyaan ataupun diskusi-diskusi yang bisa kita lakukan pada saat ini. Siap, Bapak. Ya, Oke. Pertama kayaknya ini ada beberapa permasalahan yang sering ada di ini Pak ya, ada di dinas kota Ya. dan ada beberapa permasalahan yang kadang-kadang kami juga tidak bisa memecahkan secara langsung gitu, karena biar bagaimanapun kami harus menunggu kebijakan yang ada di pusat gitu ya. ya, Artinya sama ini permasalahan itu yang meskipun sudah ada regulasinya, ketika di lapangan kami tidak bisa secara maksimal menerapkan regulasi itu, kami juga perlu bantuan gitu. Dan terus terang apalagi di masa pandemi ini Pak, kami benar-benar kesulitan. Untuk itu lebih awal kami akan memberikan pertanyaan kepada Pak Hendra mengenai RAT. Mungkin saya bisa berikan ini dulu ke Bu Yeni ya Pak. ya, silakan Mbak Yeni. Ya, oke, di Pak Yeni. Kalau Pak, ini ada permasalahan-permasalahan yang seperti yang sudah sering dihadapi mungkin seluruh Indonesia, masalahnya kurang lebih sama Pak ya. Ya, Yang pertama, yang saya nih Pak, kita ini kan lagi pandemi corona nih Pak. ya, Ada nggak kementerian nih petunjuk teknis tentang pelaksanaan RAT harus bagaimana, terutama untuk koperasi-koperasi yang jumlah anggotanya itu ratusan orang. ya. Kayak gitu, mereka ini terus terang RAT pasti ketakutan Pak karena lagi pandemi corona gini. Ya. Oke, Mbak Yeni saya jawab ya. Jadi kalau nggak salah bulan Mei kemarin memang kita sudah mengeluarkan surat edaran itu ya, Deputi Iya. kelembagaan terkait dengan penyelenggaraan RAT di masa pandemi ini ya. Jadi memang diberikan kelonggaran kepada koperasi yang memang terkendala untuk melaksanakan RAT secara tatap muka ya. Jadi diberikan kelonggaran sampai 6 bulan ke depan setelah Maret, yaitu sampai September ya. Sambil kita lihat kebijakan-kebijakan yang memang dibuat oleh pemerintah daerah. Kalau tidak salah itu wali kota Samarinda ada mengeluarkan perda terkait dengan ini ya, pembatasan penyelenggaraan ya. Nah itu kan memang di dalam salah satu pasalnya itu disebutkan kumpulan orang itu tidak boleh lebih dari 20 orang ya. Iya, dalam ruangan. Dalam ruangan. Nah ini kan perlu kita juga lihat solusinya. Kalau misalnya memang tidak boleh lebih 20 orang, ya kita bikin misalnya penyelenggaraan RAT itu kurang dari 20 orang di satu ruangan, tapi yang lain bisa menyaksikan secara live streaming misalnya seperti itu. Nah, yang penting memang harus disepakati dulu oleh seluruh anggota bahwa penyelenggaraan itu dilaksanakan secara live streaming misalnya seperti itu, dan itu sudah disepakati baru bisa dilaksanakan. Jangan sampai nanti kita pengurus melaksanakan hal-hal tersebut ternyata hasilnya itu tidak disepakati oleh semua anggota. Nah ini juga jadi permasalahan di kemudian hari. Nah saya pikir hal-hal seperti itu perlu diperhatikan Bu Yeni. Kalau perwakilan tertulis bisa Pak?
Nah, kan dengan di perwakilan ya dan membuat catatan dari betul anggota-anggotanya. di dalam surat edaran itu kan juga sudah disampaikan ya petunjuk pelaksananya seperti apa. Bisa secara tertulis misalnya, bisa misalnya anggotanya banyak ya, di kelompok dulu misalnya kan. Nah, kelompoknya dia per wilayah misalnya, baru nanti hasilnya itu dibawa, istilahnya ada pra RAT dulu lah gitu loh, supaya orangnya tidak perlu banyak nanti dalam RAT paripurna itu. Nah, saya pikir itu beberapa soal. Nah, itu kan harus kita bikin alternatif sehingga dapat dilaksanakan oleh koperasi yang bersangkutan. Ya, saya pikir itu, Bu. Kasih, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, Pak. Selanjutnya ini tentang pengesahan kepengurusan koperasi dari dinas koperasi. Itu kan koperasi yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, terutama dengan perbankan. Itu seringkali perbankan diminta ini pengesahan anggota pengurusan koperasinya harus disahkan oleh dinas supaya mereka bisa urusannya itu sebagai persyaratan di perbankan gitu, Pak. Sedangkan dari kita memang tidak ada mengeluarkan pengurusan, Pak. Apakah ada solusi lain gitu sebagai jaminan bagi perbankan itu tentang kepengurusan koperasi ini? Ya, baik. Memang ketika bicara bank itu kan memang dia prudent sekali ya. Artinya dia harus memastikan siapa sih sebenarnya pengurus ya, ataupun misalnya di PT itu direktur ya yang melaksanakan PT ataupun koperasi yang bersangkutan. Nah, ini memang untuk perubahan kepengurusan ya, itu kan hanya sifatnya pelaporan saja, tidak perubahan anggaran dasar, kan begitu. Nah, itu di dalam akte kan sebenarnya tidak ada dirubah terkait dengan kepengurusan. Tapi saya punya solusi. Nah, ini kan dalam praktek hukum kan akte itu sebagai perjanjian, kan begitu ya. Sepanjang sudah disepakati, nggak apa-apa akte itu dirubah, kan seperti itu. Tapi sifatnya hanya pelaporan saja nanti ke pemerintah, dalam hal ini ke dinas provinsi ataupun kabupaten ataupun ke kementerian sesuai dengan wilayah keanggotaannya, kan seperti itu. Jadi kalau memang si bank itu menuntut untuk adanya legal akta ya, pembuktian misalnya, kalau menurut saya pribadi tidak masalah ya, dia tuangkan dalam akta, kan seperti itu, supaya meyakinkan si perbankan. Tapi memang sesuai dengan aturan tidak ada keharusan untuk merubah akta. Kalau kita akan ke notaris gimana, Pak? Supaya kepengurusan itu dinotariskan oleh mereka. Jadi dinas tidak mengeluarkan apapun, tapi notaris gimana? Iya, maksud saya kan begitu. Jadi putusan hasil daripada rapat anggota itu kan ada tuh kepengurusan berubah segala macam. Itu bisa saja di warmarking ataupun dilegalisasi oleh si notaris, bisa, sifatnya kan pencatatan. Tapi kalau misalnya dia si koperasi ini memang butuh lebih dari itu karena tuntutan daripada instansi lain, contohnya perbankan, perubahan akte pun tidak ada masalah, ya kan? Kalau menurut saya karena dalam hukum itu kan akte itu hanya tuangan daripada perjanjian yang sudah disepakati. Nah, jadi bisa saja antara dua itu, apakah memang dilegalisir atau diwarmarking oleh notaris ataupun perubahan akta. Tapi sifat perubahan ini hanya pelaporan ya, tidak pengesahan. Kalau pengesahan kan itu perubahan usaha misalnya seperti itu, atau misalnya perubahan-perubahan lain yang memang diharuskan untuk disahkan. Nah, seperti itu, Bu Yani. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak ya, ini tentang sertifikat NIK nih. Ya. Selama ini kok kurang ada manfaatnya gitu, Pak ya, menurut saya. Sama koperasi cuma buat pajangan aja di ruangan gitu.
Ini apa fungsinya nih kalau Ya. sertifikat NIK? Jadi begini, sebenarnya NIK dan sertifikat NIK itu kan hanya untuk pendataan saja, ya kan? Pendataan artinya apa nama koperasinya, kepengurusan, terus kemudian berapa anggota, ya kan? Terus kemudian apa namanya aset omsetnya seperti itu. Jadi kita tahu bagaimana sih sebenarnya keragaan daripada koperasi yang bersangkutan. Nah, ini juga apa namanya bagi instansi lain, ya ini juga diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana sih kesehatan daripada si koperasi yang bersangkutan, karena seperti itu. Nah, kalau ibu tanya sebagai pajangan ataupun sebagai apa namanya itu, ya penghias ruangan, saya pikir nggak begitu juga, ya kan? Itu manfaatnya sih ada sebenarnya, ya kan? Yang penting pertama dia rajin untuk apa namanya itu memperbaharui data si koperasi yang bersangkutan, karena kan di masing-masing dinas itu kan ada operator NIK ya. Iya, ada Ya. operator. Ya, ada operator NIK, ya kan. Jadi si koperasi yang bersangkutan itu, ya, itu datanya diupdate, ya kan, sehingga kita tahu sampai sejauh mana sih sebenarnya kesehatan daripada koperasi yang bersangkutan. Itu Bu, jadi nggak begitu juga, meskipun cuma hanya penghias apa namanya ruangan saja gitu, ada manfaatnya gitu Bu. Iya. Masih banyak Pak pertanyaan saya Pak, nggak apa-apa ya? Ya silakan.